DPR lagi, DPR lagi. Ada apa sih dengan DPR? Kok rame banget ya? Oh, ternyata dan ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, belakangan ini kita dikejutkan dengan ramainya tentang joget-joget yang dilakukan oleh anggota DPR. Seakan-akan terkesan mereka itu berjoget dan berbahagia di atas penderitaan orang lain, atau bahagia di atas penderitaan rakyat. Saya ya pernah membaca, ya sekarang zaman media sosial ya bisa diakses dengan handphone. Katanya per hari ya 3 juta, tunjangan rumah per bulan ya 50 juta, belum gaji, belum ya duit-duit dari ini ya. Itu luar biasa. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang mewakili rakyat. Bagaimana rakyat ini bisa senang, bahagia? Ya, bagaimana ini rakyat ini berkecukupan? Nah, ternyata kalau kita turun ke bawah, kita lihat di masyarakat, untuk mencari uang 10.000 itu susahnya luar biasa. Untuk buat makan itu susahnya luar biasa. Lihat orang yang suka bawa karung dan bawa anak kecil. Setelah ditanya, kadang satu hari dia cuma dapat 15.000. Lihat seseorang yang suka panas-panasan parkir ya, dia itu hanya mengharapkan recehan 500-an logaman, yang didapatkan terkadang cuma 15.000, 20.000. Ya, penderitaan rakyat itu luar biasa kalau kita lihat ke bawah. Saya teringat kalimat ya Gus Dur itu lah, betul, bubarkan, kata Gus Dur, bukan kata saya, walaupun banyak yang menentang waktu itu. Nah, kita itu kalau lihat rakyat, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, miris. Kenapa negeri kita ini tidak ada yang ditakuti? Kalau negeri-negeri yang lain maju itu karena ada yang ditakutin pemimpinnya. Kita tahu Kim Jong Un itu ya, Korea Utara ditakutin, takut orang korupsi, maju negaranya. Singapura maju, kemudian negara-negara yang lain maju. Kenapa? Karena ada yang ditakuti. Nah, Indonesia loh seenaknya ya. Jangankan orang, Tuhan saja nggak ditakutin. Di mana buktinya? Mereka itu sudah disumpah dengan Al-Quran di atas. Kalau dia itu melenceng, tanggung jawab dunia akhirat. Tapi tetap saja ya begitu. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak ditakuti. Di Indonesia itu tidak ditakuti. Sumpah serapah itu sudah biasa. Sumpah serapah. Kalau kita kembali kepada zaman kepemimpinannya Umar bin Khattab, beliau itu menangis melihat rakyatnya yang waktu itu masak ya, ternyata yang dimasak itu batu. Ditanya oleh Sayyidina Umar, apa yang dimasak? Batu. Kenapa batu dimasak? Ya karena saya ingin mengelabui anak saya, karena anak saya ini nangis, tidak ada yang buat makan. Disitulah Sayyidina Umar itu membawa gandum, digotong sendiri, diantarkan kepada orang yang miskin. Di situ Sayyidina Umar itu menangis. Menangis kenapa? Takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sekarang boro-boro menangis, yang ada mah joget. Dikomentarin sama netizen. Nah, tambah jogetnya, tambah nantangin. Kasihan ya, kasihan. Hidup ini hanya sementara. Gunakanlah sebaik mungkin agar kita itu tidak disyukurin orang ketika meninggal ya. Ini yang kita butuhkan di alam dunia ini. Ada kan orang yang disyukurin orang ketika meninggal dunia, alhamdulillah dia udah mati. Ada. Jadilah orang yang bermanfaat agar kita itu disusahin atau disedihin orang ketika meninggal dunia. Merasa sedih, merasa kehilangan dengan sosok orang ini karena kepemimpinannya yang jujur, kepemimpinannya yang tegas, yang benar-benar memperhatikan rakyatnya. Lah kalau joget-joget terus, kasihan rakyat. Jangan dijogetin terus ya. Kalau dijogetin terus ketika meninggal dunia, nanti orang akan bersyukur. Bisa jadi ngomong mampus. Nah, ini yang repot ya. Alhamdulillah dia udah mati. Banyakkan makan ini, makan itu. Dikhawatirkan begitu. Doanya juga jelek.
sesuatu yang masuk ke dalam badan kita itu dari uang yang tidak benar, dari uang yang misalnya korupsi lah contohnya, atau ya misalnya gaji yang tidak sesuai dengan kerjanya ya. Nah itu kan ada hak-hak orang yang tidak mampu. Turunlah ke bawah, kayak Kang Deddy itu turun. Kang Deddy itu luar biasa, siapapun mau dibantu. Asal ada orang ngeluh dibantu, asal ada orang yang lapar ya dibantu, orang tidak punya rumah dibantu. Itu sosok Kang Deddy yang luar biasa. Tirulah pemimpin yang seperti Kang Deddy, tirulah pemimpin yang seperti Umar bin Khattab, dan tirulah pemimpin-pemimpin yang bijak. Jangan hanya memburu sesuatu sesuai dengan nafsunya sendiri. Jangan. Namanya DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana rakyat ini biar bahagia? Jangan salahkan kalau rakyat itu memberontak kemudian demo ya. Jangan disalahkan. Memang itu sudah udah numpuk di otaknya dengan kekesalan yang tersimpan bertahun-tahun. Apa sih kerjanya? Kan ada yang begitu. Ini katanya rakyat seperti itu. Ayolah yang bijak pada saudara-saudaraku yang duduk di atas. Ingat, kita tidak hanya hidup di dunia, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali dengarkan nasihat dari para ulama, nasihat dari para kiai, nasihat dari para ustadz. Dengarkan, karena kita itu semuanya akan masuk ke liang lahat, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya menjadi baik dan perwakilan-perwakilan rakyat semuanya mudah-mudahan menjadi bijaksana dan benar-benar ngurusin rakyatnya. Mudah-mudahan semuanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya tidak menyudutkan atau memukul rata yang namanya DPR enggak. Ya mungkin oknum ya. Ada yang baik ya, banyak. Contoh saya contohkan semut nih. Semut kalau naik ke badan kita, yang gigit itu cuma satu. Gak mungkin kita nyari yang gigit semuanya dibeginiin, akhirnya mati semua kan gitu. Ya walaupun ada oknum, semuanya jadi kena, tapi saya tidak pukul rata ya. Semuanya pasti ada yang baik, ada yang tidak. Mudah-mudahan yang tidak ini, yang disebut dengan oknum, segera bertobat dan benar-benar mengurusin rakyatnya dengan bijak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.